Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di tengah kita telah hadir Bapak Ustadz Teddy Putra. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak Alhamdulillah Agus. kabar sehat. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Ya, Pak Agus. Bagus ya. gitu juga ya. Alhamdulillah Ustadz. Baik, karena ini eh, sudah waktu ya Pak Ustadz, kita buka ya Ya. biasanya dengan membaca basmalah, kemudian eh, yang kedua Ta'awudz dulu sholawat. Pak. Ta'awudz, basmalah, salawat, Pertama, kemudian ya, Al-Fatihah. pertama kita membaca ta'awudz, kedua basmalah, sholawat dan al-fatihah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma sholli sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammad wa wa ala ali ali Sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, Baik, terima kasih para sahabat-sahabat pengkaji ICEP spiritual pada malam hari ini. Hari ini kita mengangkat topik yaitu yang ada hanya Allah, kehendak dan keputusannya. Kami persilahkan Pak Ustadz tadi untuk mengawali diskusi dan kajian pada malam hari ini hingga pukul 9.15. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Agus, Bu Dr. Enda, demikian juga Bapak Edi dan Bu Aceh, di mana telah memperkenankan kami untuk kita sama-sama berdiskusi, sama-sama kita thalabul ilmi, berdialog, dan Alhamdulillah sudah berjalan. Kita diawali tempo hari pada saat masa COVID ya Pak ya. Jadi mulai trennya kajian via Zoom ini kan pada saat kondisi COVID, di mana tatap muka langsung atau offline itu sangat terbatas, bahkan tidak diizinkan, hingga kondisi tersebut mulai tercipta namanya kajian-kajian via Zoom atau online seperti saat ini. Nah, Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke tema yang cukup unik ya. Kalau kita lihat, yang ada hanya Allah, berikut kehendak atau keinginannya dan keputusan dari Allah. Nah, sebelum saya masuk ke tema inti pada malam hari ini, karena yang akan kita bahas ini adalah masuk dalam koridor ihsan,
Sebelum kita masuk ke ihsan, tentu hal lainnya kita harus persiapkan terlebih dahulu. Ihsan itu ibarat atap, Pak. Jadi, kalau kita membangun suatu bangunan, tentu pondasinya harus kuat lebih dahulu. Ada pondasinya, ada tiangnya, baru kita pasang atapnya, kan begitu ya. Jadi ada yang menganalogikan ihsan itu seperti atap. Tentu akan berfungsi, tentu akan bisa bermanfaat kalau pondasinya kuat, tiangnya kuat, atapnya pun baru kita pasang sehingga bisa bermanfaat. Nah, untuk itu kita lihat apa pondasi untuk ihsan ini? Itu adalah iman, Pak. Jadi kalau kita ketahui rukun Islam ada 5, rukun iman ada berapa, Pak? 6 ya. Nah, rukun agama itu ada 3. Apa saja? Iman, Islam, ihsan. Nah, sebelum kita masuk ke ihsan, saya coba ingatkan kembali. Mungkin juga masih ada yang baru bergabung dengan kita di sini. Kita masuk dulu mengenai iman. Iman itu apa? Arti iman itu apa, Pak? Iman. Iman itu yakin ya? Yakin, Yakin percaya, betul. atau percaya. Yakin atau percaya. Coba, pertanyaan sederhana saja. Iman itu perlu proses atau tidak perlu proses? Perlu proses. Beberapa lama diproses, Pak Agus? Tidak perlu. Setahun, sebulan, seminggu, atau saat ini juga harus yakin? Ya, saat ini Iya, artinya apa? Perlu proses nggak? tidak perlu. Enggak. Kalau kepada manusia, betul. Misalkan Pak Agus ingin tahu apakah, taruhlah seseorang ya, baik atau tidak. Tentu berkomunikasi, bersilaturahmi, kunjungan gitu ya. Setelah seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, oh benar ternyata si fulan orangnya baik. Nah, kalau untuk yakin kepada Allah, apakah Allah itu baik? Apakah Allah pengasih? Apakah benar yang di Al-Quran itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan? Itu perlu dibuktikan, perlu diproses nggak, Pak? Apa iya ya? Perlu nggak? Atau harus yakin saat itu juga? Ya, yakin. Ini yang harus yakin. Misalkan gini, contohnya saja lah. Pak Agus percaya dengan saya. Kemudian saya cerita ke Pak Agus tadi pada saat saya pulang sholat isya, saya bisa melihat ada kecelakaan loh Pak di ujung jalan sana. Kalau Pak Agus percaya dengan saya, perlu dicek nggak ke lokasi? Tidak perlu. Enggak kan? Nah, dengan manusia saja, kalau kita percaya, udah langsung. Nggak usah capek-capek ngecek lagi. Ini dengan Allah. Apakah perlu kita cek juga Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Jadi iman itu tidak perlu proses. Kenapa? Begitu Allah sampaikan apa yang Al-Quran, harus yakin. Kenapa? Kalau sesama manusia, iya. Ini dengan Allah kok. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Berkuasa, Maha segalanya. Apakah perlu diproses? Ini dia. Kenapa Al-Quran selama ini hanya sekedar dibaca, tapi nggak menjadi petunjuk atau berkah buat kita? Karena itu tadi diproses, Pak. Apa iya ya, kalau saya perbaiki sabar sholat, maka Allah menolong? Apa iya ya, rezeki itu Allah sudah jamin? Apa iya ya, bersama kesulitan ada kemudahan? Saya sebutkan itu soal ayat Al-Quran. Coba, contoh sederhana saja. Pada saat Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun, secara logika, secara akal, bisa selamat nggak, Pak? Di Ya, depan laut dalam ya, dan demikian dalamnya, samudra lepas, di belakangnya pasukan Fir'aun ingin membunuh. Bisa selamat nggak secara logika? tidak. Lantas kenapa bisa selamat? Allah Ya, perintahkan, hai Musa, pukulkanlah tongkat. Kalau kemudian pada saat itu Musa mikir, apa iya ya kalau tongkat dipukulkan maka lu terbelah? Terjadi nggak mukjizat tadi?
Ini yang terjadi selama ini. Al-Quran dibaca, iya. Tapi apakah dia diyakini? Benar-benar yakin? Ini Pak yang menjadi problem sekarang. Jadi poin inti di sini adalah apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, yakin sudah. Itu namanya iman. Yang namanya yakin itu harus 100% atau boleh nggak 100%, Pak? Ya, 100%. Harus 100%. Ya kepada manusia aja kita bisa yakin. Masa kepada janji-janji Allah kita nggak yakin? Apa bukti kita masih kurang yakin? Allah jamin. Ya, kita buka, Pak. Apa jaminan Allah? Kita lihat. Salah satu contohnya aja ya. Kita buka Ali Imran ayat 2. Pada saat kita kecil, balita, masih anak-anak, pernah khawatir nggak nanti yang ngasih makan siapa, makan siangnya pakai apa, yang bayar tagihan listrik siapa, yang bayar tagihan cicilan rumah siapa? Enggak kan? Kenapa kita nggak khawatir? Karena ada yang memelihara kita. Menginjak dewasa, kita mulai khawatir. Kenapa? Oh, udah nggak ada. Yang selama ini mungkin tinggal pamannya udah nggak ada. Kita merasa khawatir. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang melihara kita. Kita lihat surat Ali Imran ayat 2. Silakan, Pak. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tuh. Yang terus-menerus. Itu apa artinya, Pak? Tidak ada berarti yang continuous. Mulai dari kita lahir sampai Lahir. kita meninggal nanti, Allah mengurus terus-menerus. Kita hadir di dunia ini, keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan Allah kan? Bukan maunya kita hadir. Orang tua kita saja yang merasa melahirkan, kan bertanggung jawab kan, Pak? Benar-benar dikasih pendidikan yang terbaik, dikasih makan yang terbaik, semuanya akan diberikan yang terbaik. Apalagi Allah yang maha pengasih, yang maha bertanggung jawab. Allah terus menerus mengurus makhluknya. Lantas, masih pantaskah kita khawatir dalam hidup? Jangan bilang mengaku beriman kalau masih ada rasa khawatir di sini. Ini dia. Maka fondasi iman ini menjadi awal untuk kita masuk ke level berikutnya, Pak. Yakin akan apa yang Allah janjikan. Kita buka lagi. Surat Al-Insyirah ayat 4 dan 5. Orang khawatir secara umum, masalahnya nggak selesai-selesai. Sulit menyelesaikannya. Kita lihat apa janji Allah. Kita buka surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Oke. Silakan, Pak. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terus, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. sesungguhnya apa artinya itu? Sebenar-benarnya Allah sampaikan bersama kesulitan ada kemudahan. Loh, lantas kenapa sampai dua kali Allah menegaskan dengan kalimat yang sama, dengan ayat yang sama bunyinya? Pada saat Allah sampaikan janji, hai manusia, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Manusia ngeyel, sulit ya Allah, ini bukti nggak selesai-selesai. Allah tegaskan lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat kedua ini, nadanya sama atau lebih keras, Pak? Penekanannya? Lebih keras. Tenang aja, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Ini dia. Jadi, pakai ayat-ayat Al-Quran tadi pada saat kita menjalani kehidupan, pada saat kita menjalani permasalahan demi permasalahan. Oh, tenang aja, Allah terus-menerus mengurus makhluk. Oh, tenang aja, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesulit apapun masalah saya, solusinya pasti ada. Oh, tenang aja, yang namanya ujian sesuai dengan kemampuan. Surat Al-Baqarah itu 86. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yakin, tenang aja, kenapa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa janji Allah di sini? Allah tidak akan menzolimi walaupun sebesar sahabat pun. Jangan bilang mengaku beriman kalau masih takut, masih khawatir dalam menjalani hidup ini. Ingat, orang beriman tuh orang yakin. Yakin itu masih perlu mikir nggak? Masih perlu dipertanyakan nggak? Ini dia. Yakin akan apa yang sudah Allah jamin. Ujian sesuai dengan kemampuan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tegaskan lagi, Allah tidak akan menzolimi sebesar zarah pun. Surat 4 ayat 40. An-Nisa ayat 40. Berarti sekarang tinggal bagaimana caranya supaya mudah yakin. Kan gitu, Pak. Tadi saya sampaikan. Yang namanya yakin masih perlu mikir nggak? Udah, baru mau makan. Rame ya, sebentar. Diambil dulu ya. Yang namanya yakin masih boleh nggak khawatir? Atau dibalik pertanyaannya, kalau merasa beriman, kemudian masih ada khawatir, berarti imannya perlu ditingkatkan nggak, Pak? Coba Pak Adu. Perlu ditingkatkan nggak? Jangan, Perlu. jangan justru di sini awalnya itu adalah iman dulu, yakin dulu. Atas tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya mudah yakin? Ayo, ayo Pak. Satu kata, 5 huruf. Mudah yakin bagaimana caranya, Pak? Satu kata, 5 huruf. Bagaimana supaya kita mudah yakin? Yuk, ada bisa jawab? Satu kata, 5 huruf. Bagaimana supaya mudah yakin? Yuk. Satu kata, 5 huruf, Pak. Pak Gus. Satu kata, 5 huruf. Supaya mudah yakin bagaimana caranya? Nah, yuk. Yakin. Gimana? Nekat. Nekat, Pak. Orang nekat itu masih mikir nggak? Itu. Nekat sama Allah salah nggak? Enggak. Justru karena kebanyakan mikir, apa iya ya masalah saya bisa selesai? Kapan ya sakit saya sembuh? Kapan ya utang saya lunas? Kapan ya anak saya? Ini kan kebanyakan mikir. Karena kebanyakan mikir ini makanya jadi ragu, jadi khawatir, ujung-ujungnya nggak yakin, alias imannya turun. Itu dia. Itu sekilas mengenai iman. Kajian sebelumnya mengenai iman detail sudah saya sampaikan di kajian di pertemuan sebelumnya. Oke, ada yang bertanya mengenai iman sebelum saya masuk ke koridor Islam? Silakan. Dapat. Ya, karena yang saya sampaikan ini adalah ilmu kehidupan. Kami berharap yang tersampaikan malam ini bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan sekedar hanya tahu, tapi kemudian kami berharap bisa dipahami, kemudian dipraktekkan pada saat menjalani kehidupan, pada saat kita menjalani permasalahan demi permasalahan hidup. Tadi. Jadi kalau memang belum tahu, masih belum jelas, ada yang belum jelas, tanya. Sayang, umur kita terbatas. Kalau kita berpatokan ke Rasul,
63 tahun. Bahkan Rasul menyampaikan kalau lebih dari 60 tahun berarti sudah suatu karunia yang berkah buat kita. Artinya apa? Ayo, di sisa umur kita yang ada saat ini, apapun kegiatan yang kita lakukan, harus bisa membentuk jiwa kita yang tenang. Kalau bawaannya gelisah aja, kemudian pada saat gelisah, sedang resah, malaikat maut datang. Itu kira-kira masuk surga atau masuk neraka, Pak? Nah, Kita buka. Ya, surat 89 ayat 27 sampai 30. Kalau pada saat malaikat maut datang, kondisi kita jiwanya gelisah. Kita lihat sekarang. Apa yang terjadi? Surat 27 ayat surat 89 27 sampai 30, Pak. Silakan dibaca. wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba dan masuklah ke dalam surgaku. Surgaku. Syarat masuk surga jiwa yang tenang atau jiwa yang gelisah, Pak? Tenang. Jiwa gelisah masuk mana? Di laundry dulu ya, di neraka. Ini kita nggak mau kan? Ingat, syarat untuk masuk surga adalah jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho di ridhonya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Syarat masuk surga adalah jiwa yang tenang. Berarti apapun kegiatan kita saat ini, semuanya harus bisa membentuk jiwa yang tenang. Apapun aktivitas kita. Pertanyaannya, apakah sekarang ini banyak tenang atau banyak gelisahnya, Pak? Atau kadang-kadang masih ada gelisahnya? Ingat, kita nggak tahu ya, kapan umur kita berakhir. Periode sebelum COVID, yang namanya meninggal, itu perlu proses lama ya, Pak ya. Sakit dulu, berlarut-larut. Sekarang kan nggak. Demam malam, besok paginya selesai. Nah, untuk itu, ayo kita persiapkan diri kita agar jiwa kita tenang. Langkah pertama itu tadi, proses keimanan kita. Intinya tadi, kenapa orang khawatir? Karena nggak yakin. Kenapa dia gelisah? Karena dia nggak yakin. Kenapa dia galau? Karena dia nggak yakin. Nggak yakin atas apa? Tidak yakin atas apa yang sudah Allah janjikan. Supaya mudah yakin bagaimana? Nekat. Udah. Secara akal. Nggak mungkin sakit saya sembuh. Sudah stadium 4. Secara keyakinan. Oh, ada Allah. Kalau Allah mengendaki umur saya panjang, saya akan sembuh. Nggak mungkin hutang saya lunas. Aset sudah nggak ada. Proyek udah nggak dapat. Secara akal nggak mungkin. Secara keyakinan, bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Yakin Allah menguji sesuai dengan kemampuan saya. Itu dia. Pakai ayat-ayat Al-Quran tadi. Kenapa manusia umat Islam secara umum pusing? Karena Al-Quran itu hanya sekedar dibaca. Salah tidak. Tapi tujuan utama Al-Quran turunkan adalah untuk pedoman bagi seluruh manusia, dia menjadi petunjuk dan berkah bagi orang yang yakin. Yakin dulu. Jadi Al-Quran itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang yakin. Gitu. Oke, Iman, ada yang bertanya? Selintas mengenai iman. Jadi selain ini ya, Pak Ustadz, iman tadi kan perlu nekat lah untuk percaya kepada Allah, apapun risikonya. Apakah di situ juga perlu kita keilmuan untuk capai iman itu? Oke. Pertanyaannya begini, Pak, yang biasanya. Bagaimana caranya supaya iman tidak turun? Kan gitu intinya ya. Ya, Ke arah sana sebenarnya target kita. Iman naik sih alhamdulillah, nggak perlu kita pertanyakan. Bagaimana supaya
iman tidak turun. Bagaimana keilmuannya? Kan gitu ya Pak ya. Bagaimana caranya? Kan itu yang intinya. Oke, kita buat pertanyaan dulu. Iman kita turun pada saat apa? Ngedrop gitu. Ya, Pada kehilangan saat, sesuatu. pada saat yang terjadi saat ini bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Coba kita cek. Keinginan kita apa? Sehat. Ternyata pada satu kondisi sakitnya nggak sembuh-sembuh, sudah berobat ke sana ke semari, makin lama makin parah. Drop kan? Ingin segera hutangnya lunas, sudah pontang-panting sana sini, jangankan lunas, jangankan membaik, bahkan bertambah buruk, tambah banyak hutang. Itu drop kan? Anaknya makin lama makin nakal, sudah bawa parenting, bawa psikolog, nyata nggak membaik juga. Jadi, secara umum, iman itu turun pada saat yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bahkan, seringkali kami ketemu, saya nggak mau lagi sholat Pak Ustaz, saya nggak mau lagi sembahyang. Kenapa? Percuma. Kebayang Pak seperti itu. Demikian saking stresnya dia kan. Jadi, iman itu turun pada saat yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita lihat sekarang. Al-Baqarah 216. Silakan Pak. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Boleh jadi kita suka ya sesuatu, pada itu tidak baik. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, pada itu baik buat Allah tahu, sedangkan kita tidak tahu. Artinya apa? Pada saat yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti keinginan siapa itu yang terjadi? Ayo, keinginan siapa? Keinginan Diri Allah sendiri. kan? Wow, coba yang terjadi saat ini nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berarti keinginan siapa di situ? Allah. Keinginan Allah. Maunya kita menang tender. Kenapa? Saya butuh untuk bayar hutang. Maunya kita dapat untung besar. Kenapa? Saya butuh untuk biaya keluarga. Ternyata yang terjadi saat ini bertolak belakang. Untungnya, untung mungkin, tapi kecil. Bahkan mungkin jangan-jangan rugi. Nah, kalau kita melihat, apa yang terjadi? Kalau secara akal, secara logika, pasti mengeluh, kecewa, kesal. Balik tadi, pakai keyakinan. Oh, Allah sampaikan apa? Boleh jadi saya menyukai sesuatu. Saya perlu tender supaya menang. Tapi kok kalah ya? Berarti ini tidak baik bagi saya. Artinya apa? Pada saat yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang keinginan, berarti keinginan siapa? Allah. Keinginan Allah. Kalau namanya keinginan Allah itu sempurna atau ngawur? Pasti sempurna. Baik atau buruk? Pasti baik. Bahkan sangat baik. Karena sempurna dan pasti baik, bahkan sangat baik, yang wajar pada saat kejadian yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, harusnya kita terima atau kita tolak? Ya, terima. Terima. Saya terima ya Allah. Saya yakin ya Allah ini pasti yang terbaik buat saya. Itu supaya mudah kita, supaya imannya nggak turun.
Secara akal, secara nafsu memang menyebalkan. Nggak enak yang namanya udah capek-capek bikin perencanaan, mengeluarkan biaya yang nggak sedikit, malah proyeknya rugi. Secara akal, seakan-akan Allah tuh sadis, tega. Saya udah sholat, saya udah sedekah, dan lain-lainnya, Pak Ustadz. Apalagi saya lakukan itu kan? Tapi itu tadi, Allah akan lihat, yakin nggak? Itu dulu. Allah akan melihat sikap kita pada saat mengalami kejadian yang tidak enak. Pada saat kita mengalami permasalahan hidup, pertama Allah akan lihat, yakin nggak atas apa yang Allah sudah janjikan. Pakai ayat-ayat Al-Quran tadi. Bersama kau sudah ada kemudahan. Tenang aja, Allah menguji sesuai dengan kemampuan. 286. Tenang aja, Allah memelihara terus menerus, bahkan tidak mengantuk. Ayat kursi kita pakai. Itu mengenai iman. Gitu Pak, ilmunya seperti itu. Ya, tinggal diamalkan. Nah, tinggal dipraktekkan. Praktek. Kenapa? Pilihannya sekarang, apakah pakai akal, pakai logika, atau pakai keyakinan? Secara akal, secara logika, memang nggak enak dapat masalah hidup itu. Tapi sebagai keyakinan, oh ini atas izin Allah, ini atas kehendak Allah, dan ini sudah terjadi. Karena keinginan Allah dan sudah Allah tetapkan, pasti baik. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Itu dia. Pakai, oh pasti baik. Pasti Allah tuh ya. Kenapa? Allah tuh maha pengasih, maha penyayang, nggak mungkin bikin saya sulit. Gitu loh. Jadi iman tuh nggak terus seperti itu caranya. Oke, ada yang bertanya mengenai iman? Ya. Sebelum saya lanjut masuk ke koridor Islam. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Ada 12. Oke. Jadi bagaimana supaya mudah yakin, Pak? 1 kata 5 huruf? Nekat. Cakep. Ya kan? Orang nekat tuh kan nggak mikir lagi. Justru karena kebanyakan mikir itu, Pak. Jujur, Pak. Banyak sekali jamaah saya yang curhat. Dan masalahnya nggak selesai-selesai itu rata-rata orang-orang pinter, Pak. Kenapa? Semakin pinter, semakin banyak ilmuannya, makin ngeyel, Pak. Makin banyak mikir, makanya nggak selesai-selesai masalahnya. Ya kan? Dia mencoba terus dengan keilmuannya, dengan kepintarannya, dengan segala macam pengalaman yang ada. Dia lupa bahwa apapun permasalahan kita yang bisa menyelesaikan siapa? Hanya Hanya Allah. Masih ingat bagus. Ya kan? Bener Pak, ampun bener. Saya betul kesini, aduh masih ngeyel aja. Ya saya sering kayak gitu Pak. Bener. Saya sering kasih contoh seperti itu. Ada satu kejadian, tercebur 3 orang di laut. 1 jago berenang, 1 bisa ngapung, 1 nggak bisa berenang sama sekali. Mana yang Pak Agus tolong duluan? ya tidak bisa berenang. Yang nggak bisa berenang dong ya. Yang ngapung biarin. Masih bisa ngapung, apalagi yang jago berenang. Demikian juga Allah. Begitu Allah kasih ujian, kasih permasalahan hidup, yang satu masih merasa pintar, silahkan. Yang satu masih berusaha bagaimana supaya dia bisa menyelesaikan dengan kemampuan dia. Allah biarkan. Satu lagi, ya Allah ampun udah nggak bisa. Jalan. Allah akan tolong di situ. Sama seperti kayak pertandingan tinju. Kalau pelatihnya sudah lempar anduk, stop kan? Selama belum lempar anduk, dipukulin terus sampai babak belur. Kan gitu, Pak. Cepet-cepet lah lempar anduk, nyerah dulu sama Allah gitu loh. Ini, Pak. Beda pada saat kami kajian di desa. Bener, Pak. Kenapa? Masalahnya kan nggak banyak. Problem di desa itu sederhana, Pak. Paling-paling pupuk, paling-paling masalah air, atau mungkin mereka terlihat hutang. Kenapa? Karena mau beli bibit harus hutang dulu, ternyata hasilnya nggak sesuai. Itu aja, sederhana banget. Tinggalnya nggak banyak-banyak. Begitu masuk ke kota, makin perkotaan, makin banyak masalahnya, makin complicated, makin pintar, makin lama masalahnya selesai. Diserang enggak? Oh iya gitu ya Pak Tua saya. Katanya kita di desa kan. So simple Pak, sederhana. Makanya mereka tuh tenang. Nah kita kan nggak di sini kan? Kenapa? Karena berdasarkan kondisi kita masing-masing.
Ya dengan lingkungan, ya dengan latar belakang pendidikan kita, dengan latar belakang pengalaman yang ada. Tuh. Kalau orang ngeyel, itu imannya kira-kira bisa naik apa enggak, Pak? Kalau orang yang ngeyel. Enggak kan? Itu dia, Pak. Jadi mulai sekarang, nekat. Kenapa? Nekat saya nggak mampu, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa nolong, ya Allah. Coba saya lihat sekarang. Kita melibatkan Allah itu biasanya di awal, di tengah, apa di akhir biasanya? Di akhir Yuk. biasanya. Oh iya, udah babak belur, ya kan? Udah sana mentok, sana sini mentok baru. Nah, mau seperti itu terus? Ya enggak lah. Libatkan Allah tuh di awal. Bahkan nggak jarang seperti ini. Bapak, Ibu, kita udah berusaha ya. Yuk sekarang kita berdoa. Itu artinya doanya dia melibatkan Allah di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir. Sekarang sebelum usaha, libatkan Allah bagaimana caranya? Yakin itu tadi. Libatkan Allah di awal. Apapun bentuk kegiatan. Kenapa harus kita libatkan di awal? Tentu kita ingin terbentuk jiwa yang tenang. Ingat, jiwa yang tenang tidak akan terjadi dengan serta-merta. Saya ulang lagi, jiwa yang tenang itu nggak jadi spontanitas, harus melalui proses. Bagaimana caranya? Perbuatan baik kita lakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Dan tentu melakukan dengan senang hati. Kalau perbuatan baik dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan, maka akan terbentuklah jiwa yang baik atau jiwa yang tenang. Walaupun itu perbuatan baik, tapi tidak dilakukan terus-menerus, atau dengan kata lain tidak istiqomah melakukannya, maka tidak akan menjadi kebiasaan. Ujungnya adalah tidak akan membentuk jiwa yang baik. Hati-hati dengan kebalikan. Bawaannya gelisah aja, bawaannya marah-marah aja, kesel aja. Dan itu dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan, maka akan terbentuklah jiwa yang tidak baik atau jiwa yang tidak tenang. Hati ya, ingat, sesuatu yang kita lakukan itu dilakukan secara terus-menerus, maka akan membentuk jiwa. Berarti, kalau ingin membentuk jiwa yang baik, lakukanlah perbuatan baik secara terus-menerus, tentu dilakukannya dengan senang hati ya, sehingga menjadi kebiasaan. Supaya mudah menjadi kebiasaan, perbuatan baik itu kita lakukan jangan skala besar atau skala kecil, jumlahnya sedikit dulu, supaya mudah. Sedikit, sedikit. Sedikit. Mulai sesuatu yang sederhana saja. Sedekah paling baik, sedekahnya pada saat apa? Waktunya? Sedekah, Subuh kan? subuh. Lakukan terus-menerus. Walaupun 500 perak logam, walaupun 1000 maupun 2000, tapi tiap hari dilakukan. Ketimbang sedekahnya hanya ngejar Jumat berkah. Kasih 100.000 hari Jumat. Itu nggak akan berbentuk jiwa sedekah. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, tapi dilakukan rutin tiap hari. Duha 2 rakaat aja, tapi tiap hari lakukan. Setelah jumlah yang sedikit bisa lakukan terus-menerus. Bisa istiqomah kita lakukan, baru tambah jumlah. Begitu. Oke, ada yang ingin bertanya? Kalau apakah ada hubungannya Pak Ustadz ya dengan pasrah kita kepada Allah dengan pelajaran nekat tadi itu? Nah, gini, pasrah. Kalau orang pasrah itu ada ikhtiarnya nggak? Apa cenderung diam? Ada istilah ya? Setelah itu pasrah Pasrah, ya. ya. Secara umum, orang pasrah tuh diam loh Pak, nggak ngapa-ngapain. Ini yang nggak kurang tepat. Kenapa saya bilang? Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubah sikap. Berarti tetap harus ada namanya ikhtiar. Oke, makanya, sekarang kita masuk ke koridor yang Islam. Sabar. Sabar itu apa? Kita mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Kalau pasrah, itu cenderungnya diam. Udah terserah deh, mau dibunuh, mau enggak. Itu diam, Pak. Enggak. Enggak seperti itu yang Allah inginkan. Bukan itu yang namanya bersabar.
Bersabar itu apa? Pukulan pertamanya saya terima ya Allah. Pasti maksudmu baik ya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya, saya terima dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Tetap harus ada namanya ikhtiarnya, bukan hanya sekedar diam. Nah, kalau nekat itu adalah pola pikir, Pak. Orang nekat nggak banyak mikir. Orang nekat yakin kan apa yang dikerjakan itu adalah jasa baik ya. Coba, kenapa orang nekat bunuh diri? Karena dia yakin setelah dia bunuh diri, masalahnya selesai. Padahal enggak kan? Itu, Pak. Ya, inti di situ. Oke? Kita sekarang masuk ke koridor yang berikutnya adalah Islam. Islam itu apa? Ah, ya, iman tadi sudah ya. Kalau ingin bertanya silakan di-cut. Nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi. Oke, sekiranya ingin bertanya masalah iman, siapkan pertanyaan. Sekarang kita masuk ke koridor Islam. Islam itu apa? Artinya damai, tenang. Itu kan arti Islam kan? Sejahtera, damai. Bagaimana caranya? Sudah saya sampaikan ke tempo hari metode 7 ilmu penjernih hati. Sabar, ikhlas, sholat khusyuk, bersyukur, tawakal, berprasangka baik tapi waspada, dan zikir perbuatan. 7 ilmu penjernih hati ini sudah saya gambarkan satu persatu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita coba bahas satu persatu. Agak saya sederhanakan, kita percepat saja. Orang umum menyatakan bahwa sabar itu sulit. Betul, Pak? Sabar itu ada batasnya. Kalau sabar, kita diinjak-injak orang. Kan gitu. Pola pikir, sikap orang secara umum. Dalam metode sabar, kita sampaikan bahwa kenapa itu sabar itu sulit? Karena belum tahu caranya. Kalau sudah tahu caranya, coba pada saat ada permasalahan hidup, Pak Agus curhat ke seseorang, nyampaikan apa nasihat? Ya udah sabar aja lah, kan gitu. Pernah nggak nanya? Saya bukan orang yang penyabar. Tolong ajarkan bagaimana caranya sabar. Ini dia. Kenapa orang bilang sabar itu sulit? Karena belum tahu caranya. Guru saya menjelaskan dalam 7 metode, 7 ilmu penjernih hati ini mengenai sabar adalah bagaimana caranya benar-benar bersabar. Apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah. Izin dulu atau kejadian dulu? Izin Allah atau kejadian Allah dulu? Izin Allah. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Berarti yang dilihat adalah izinnya dulu kan, bukan kejadiannya dulu. Kita cek sekarang. Pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, izin Allah itu sempurna atau mengawur seperti yang tadi? Sempurna. Baik atau buruk? Pasti baik, bahkan sangat baik. Karena sempurna dan sangat baik, yang wajar kita terima atau kita tolak? Saya terima, ya Allah. Kenapa? Ini pasti baik menurutmu, ya Allah. Nah, itu makanya. Kenapa orang selama ini bilang sabar itu sulit? Karena selama ini yang fokusnya adalah ke orangnya, ke kejadiannya. Padahal, kejadian tidak akan terjadi sebelum atas izin Allah. Berarti yang dilihat sekarang apa? Bagaimana supaya mudah bersabar? Jangan lihat orangnya yang menyebalkan. Jangan lihat orang yang memfitnah kita. Jangan lihat kejadiannya, sakitnya, hutangnya. Tapi lihat izin Allahnya. Itu intinya sabar. Menggeser pola pikir yang selama ini melihat orang yang melihat kejadiannya, melihat izin Allahnya. Selama fokus ke kejadiannya, selama kita terpaku ke orangnya, pasti sulit untuk bersabar. Jadi inti sabar di sini adalah geser. Oh, ini terjadi sudah atas izin Allah. Berarti asal izinnya. Izin Allah itu pasti sempurna. Kenapa?
Allah pasti, yang namanya Allah maha segalanya. Nggak mungkin ngawur. Pasti Allah itu baik maksudnya. Kenapa? Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah pun berjanji tidak akan menzalimi walaupun sebesar zarah pun. Nah, maka saya lihat izinnya. Mulai sekarang, kalau ingin mudah bersabar, jangan lihat orangnya, jangan lihat kejadiannya, lihat izin Allah. Sama. Yang kedua, kenapa ada yang bilang sabar itu ada batasnya? Karena belum tahu apa manfaat sabar. Apa manfaat sabar? Al-Baqarah 153. Innallaha mahasabir. Allah beserta orang-orang yang sabar. Beserta pejabat saja, beserta gubernur lah misalkan. Pada saat kita menjadi tamu beliau, hidup kita terjamin kan? Makan, bahkan keamanan pun dijaga oleh para aparatnya. Nah, bersama pejabat saja, bersama presiden saja apalagi bersama Allah. Jadi pantas enggak kalau kita bilang sabar itu ada batasnya? Enggak, karena saya ingin terus bersama Allah. Yang kedua, kita semua ini ingin masuk surga. Masuk surga itu banyak mana pahala sama dosa? Harus banyak pahala ketimbang dosa. Kegiatan apa, kejadian apa yang pahalanya banyak banget, nggak ada batasannya. Sholat ada hitungannya. Di Masjidil Haram sekian ribu. Nah, sabar. Kita buka surat 39 ayat 10. Surat 39 ayat 10. Kegiatan apa, ibadah apa yang pahalanya banyak banget tanpa batas. Silakan, Pak. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwa bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan di bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya ada pilihan nggak? Ya, nggak ada. 6.666 6.000 ayat lebih yang ada di Quran. Tidak ada satupun yang ganjarannya, pahalanya tanpa batas. Kecuali orang yang bersabar. Hanya orang yang bersabarlah yang Allah akan berikan pahala tanpa batas. Jadi masihkah pantas kita bilang yang namanya sabar itu ada batasnya? Nah, masih pantaskah kita bilang yang namanya sabar itu diinjak-injak Allah? Diinjak-injak manusia Allah. Kalau sabar itu bersama Allah kok. Berarti pada saat Allah memberikan kejadian yang tidak enak, atau pada saat Allah memberikan permasalahan hidup, itu sebenarnya Allah itu nyeret kita untuk masuk surga. Kita nggak sadar selama ini. Bawaannya ngeluh aja, sedih aja. Kecewa, bahkan marah sama Allah. Nggak jarang seuzon sama Allah. Kenapa ya Allah kayak begini? Padahal Allah itu memberikan pada saat Allah tahu pahala kita kurang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah pasti ingin semua manusia itu masuk surga. Lantas, pada saat Allah tahu pahala kita kurang, Allah ngasih kejadian enak atau kejadian tidak enak, Pak? Kejadian yang tidak enak. Tidak enak. Supaya kenapa? Supaya kita bisa manfaatkan untuk bersabar. Supaya kita bisa dapat pahala tanpa batas. Ini yang kita lengah selama ini. Ada permasalahan hidup kita nggak manfaatkan sebagai sarana untuk dapat pahala tanpa batas. Tidak kita manfaatkan sebagai sarana untuk bersama Allah. Oke? Jadi sabar itu apa? Saya mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Saya harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Itu mengenai sabar. Oke, ada yang bertanya mengenai sabar?
Enggak, saya masuk yang kedua, mengenai ikhlas. Silakan. Bisa paham ya? Apa manfaatnya? Bagaimana prakteknya? Baik. Masuk poin yang kedua. Ikhlas. Apa pentingnya ikhlas? Apa manfaatnya ikhlas? Nah, itu. Kita lihat dulu. Ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Hatinya plong ya, tenang. Itu ciri ikhlas gitu kan? Hatinya plong, tenang. Lantas, apa manfaat ikhlas? Kita buka suratnya. Oke. Surat Hijr ayat 19 sampai, oke, kita lihat sekarang. Apa manfaat ikhlas? Share. Hmm. Hmm. Surat 15 ayat 19. Surat 19 ya, ayat 39-40. Silakan Pak. Iblis Iblis berkata, berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." nah, iblis berkata apa? Menyesatkan kita semua. Ayat berikutnya, 40. Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi, syarat untuk supaya kita tidak bisa disesatkan oleh iblis hanya orang yang mukhlis atau orang yang ikhlas. Makanya, doa orang yang ikhlas Allah akan kabulkan. Artinya apa? Kalau selama ini doa kita mungkin masih tertahan. Karena ada hijabnya, ada pembatasnya. Siapa itu? Gangguan godaan dari iblis. Oke, berarti sekarang ikhlas itu jadi penting nggak? Sangat penting. Karena penting, yuk kita buat. Ikhlas itu apa? Kita melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Apa dasarnya? Surat 51 ayat 56. Kita buka suratnya. Surat 51 ayat 56. Kenapa kita harus ikhlas? Az-Zariyat ayat 1 ayat 56. Oke. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia agar beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah terbagi dua. Mahdoh, ghair mahdoh. Ibadah mahdoh, puasa, sholat, zakat, haji. Ghair mahdoh apa? Seluruh kegiatan kita harus bentuknya ibadah. Kalau yang kita lakukan ini niatnya hanya karena Allah. Jadi ikhlas itu adalah apa? Semua yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena apa keinginan kita, bukan karena ingin masalah kita selesai, bukan karena ingin kita keluar dari permasalahan yang ada, tapi yang kita lakukan ini hanya karena Allah. Kita cek secara umum. Pada saat kita sakit, niat ke dokternya itu karena ingin sembuh atau karena Allah? Pada saat
ada permasalahan dengan keuangan, utang banyak, kita keluar cari uang, bekerja, dagang dan lain-lainnya. Niatnya karena ingin utang lunas atau karena Allah. Bahkan tidak jarang ibadah makhluk kita pun, sholat duha kita pun, pada saat ada permasalahan keuangan, niat kita karena Allah atau karena ingin utangnya lunas. Ini yang terjadi selama ini. Untuk itu maka murnikan apapun yang saya lakukan hanya karenamu ya Allah. Mau sembuh mau enggak itu hakmu ya Allah. Mau selesai mau tidak utang saya, atau tidak itu hakmu ya Allah, urusanmu ya Allah. Urusan apa saya? Urusan apa kita? Saya murnikan niat saya ikhtiar hanya karenamu ya Allah. Bismillah, kerjakan. Itu. Lantas, bagaimana supaya mudah? Tadi mudah sabar sudah kan? Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya, lihat izin Allah. Sekarang bagaimana supaya mudah ikhlas? Contoh tukang parkir, mobilnya diambil, sedih nggak dia? Marah nggak dia? Enggak. Malah senang karena dapat uang. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu ini bukan punya dia. Oh, ini bukan punya saya kok, yang ambil pemiliknya. Oh, silakan, mundur. Yuk, Pak. Dengan senang hati, dia kasih silakan, Pak. Kenapa? Dia merasa itu bukan punya saya. Nah, sekarang, bagaimana supaya mudah ikhlas? Atau dibalik, faktor yang mempersulit untuk ikhlas adalah satu, karena merasa memiliki. Kan gitu, Pak Agus? Ya. Contoh, paling sederhana, mobil tetangga hilang, masalah nggak? Mobil tetangga, nggak masalah dong, bukan punya saya. Mobil kita hilang, masalah nggak? Yo iya, punya saya kok. Dompet tetangga hilang, masalah nggak? Nggak masalah, bukan punya saya kok. Dompet kita hilang, masalah nggak? Masalah, kenapa? Punya saya. Kita lihat. Surat 20 ayat 6. Mobil tetangga hilang masalah? Enggak, bukan punya saya. Mobil saya hilang? Oh iya, punya saya kok. Kita lihat 20 ayat 6. Silakan, Pak. Ayat ke 6. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jadi mobil itu milik kita atau milik Allah jadinya? Milik Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, bahkan apa ada yang di bawah tanah itu milik Allah. Jadi supaya mudah ikhlas, ubah dari rasa memiliki menjadi rasa ketitipan. Oh, ini hanya titipan Allah aja. Nah, itu dia, Pak. Supaya mudah ikhlas. Yang kedua, faktor yang mempersulit kita untuk ikhlas ada apa? Rasa mencintai. Ya, yang pertama kan rasa memiliki kan, oh rubah menjadi rasa ketitipan. Yang kedua, yang membuat kita sulit untuk ikhlas kenapa? Rasa terlalu mencintai. Bagaimana cara berlatihnya? Supaya mudah. Berlatih untuk menghilangkan rasa mencintai. Ya, mengurangi lah ya, menghilangkan tidak bisa ya. Mengurangi rasa mencintai. Di dompet, ada uang 2.000, ada uang 10.000, ada uang 100.000. Mana yang lebih kita cintai, Pak? Di dompet ada uang 2.000, ada uang 10.000, ada uang 100.000. Mana yang lebih dicintai? Mana yang lebih sayang? 100 sayang. Oke. Bagaimana supaya berlatihnya? Sekali-sekali, nggak usah terus-terusan. Sekali waktu, begitu parkir mobil, kasih uang 100.000 ke tukang parkirnya.
Gak usah minta kembalian. Untuk berlatih ikhlas. Selama ini, pada saat kita memberikan sedekahlah paling sederhana. Yang kita berikan tuh biasanya yang terbaik atau yang sudah nggak kita pakai lagi biasanya. Yang nggak pakai kan? Padahal kita tahu sedekah itu nggak bikin kita miskin. Sedekah itu bahkan Allah lipat gandakan nilainya. Harusnya sedekah itu dengan yang terbaik. Makanya sedekah itu sebenarnya mengurangi rasa kita merasa mencintai. Nah, untuk itu berlatihlah sedekah dengan cara memberikan sesuatu yang terbaik. Kita melatih seperti itu. Kenapa? Mengurangi rasa mencintai. Supaya ikhlas kita meningkat. Ini prakteknya jelas. Silahkan praktekkan. Sholat Jumat deh contohnya. Ya, pada saat kita sholat Jumat. Tromol lewat. Di dompet ada uang 2.000, ada uang 50.000, ada uang 100.000. Uang mana yang masuk ke tromol? Patimura pakai golok lagi yang masuk ke dalam tromol. Kan gitu ya Pak ya? Ayo berlatih. Kalau saya nih ya, apa yang saya praktekkan? Saya niatkan, saya akan masukkan uang yang terbaik yang ada di dompet saya. Itu niat saya selalu gitu Pak, setiap Jumatan. Kenapa? Untuk melatih supaya menghilangkan rasa terlampau mencintai. Yakin deh, nggak akan bikin kita miskin. Yakin setelah kita benar ikhlas bersedekah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Prakteknya kayak begitu. Jangan standar-standar aja. Ngasih uang parkir 2.000, kasih sekali 50.000. Wah, tuh doanya udah luar biasa tukang parkir. Itu untuk berlatih ikhlas. Oke? Ikhlas sudah saya bahas. Ada yang bertanya mengenai ikhlas? Atau sabar? Atau iman? Sebelum saya lanjut, yang satu lagi. Sebelum saya masuk ke inti. Pak dan Ibu, ada diskusi tentang itu atau ada pertanyaan? Iman, Islam, ikhlas. Nah, sebelum kita masuk ke ihsan ya, saya masuk ke metode satu lagi. Jelas ya, praktek mengenai ikhlas. Sekarang masuk yang berikutnya, bersyukur. Secara umum, orang bilang, wajar begitu ada permasalahan hidup kita mengeluh. Kesel, kecewa, marah. Kan gitu ya? Wajar kok sakit nggak sembuh-sembuh dia ngeluh. Wajar kok yang namanya udah berbuat baik, kemudian malah difitnah, bahkan dizolimi, wajar dong mengeluh. Menurut kita itu wajar. Secara umum seperti itu. Kita lihat, menurut Allah wajar atau enggak yang namanya. Surat 14 ayat 7. Surat 14 ayat 7. Silakan Pak. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ada berapa golongan manusia di sini? Dua ya. Kalau bersyukur Allah kasih nikmat, tidak bersyukur azab. Kecewa, kesal, mengeluh, marah dengan kondisi yang ada. Termasuk kelompok orang yang bersyukur atau tidak bersyukur, Pak? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur berarti dapatnya azab. Hati-hati. Mulai saat ini, pada saat kita bertindak, apakah kita masuk orang bersyukur atau tidak bersyukur? Demikian tegasnya Allah di sini. Bersyukur nikmat, tidak bersyukur azab. Kenapa?
Seberat apapun permasalahan kita, sebanyak apapun permasalahan kita, nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak. Untuk itu Allah sangat tegas. Bersyukur nikmat, tidak bersyukur azab. Manusiawi kok, wajar kok. Tidak. Kenapa tidak? Kita lihat sekarang. Surah 7 ayat 16-17. Silakan. Apa target utamanya iblis? Ada di sini. Bikin kita murtad, sesat, bukan? Iblis menjawab. Terus Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dan jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi target utamanya iblis apa? Membuat manusia tidak bersyukur. Apa bisikannya? Mengeluh itu manusiawi, wajar. Kecewa, kesal itu wajar. Tidak. Pada saat mengeluh, kecewa, kesel, marah dengan keadaan yang ada, berarti sudah masuk ke perangkapnya iblis. Karena iblis tahu, kalau kita bersyukur, kita akan dapat nikmat. Yang namanya dapat nikmat, masuk surga atau masuk neraka? Surga. Iblis gak pengen. Makanya selintas ini ayat ini kan ringan aja. Tapi begitu kita lihat surat 14 ayat 7, demikian tegasnya Allah menyampaikan, bersyukur nikmat, tidak bersyukur azab. Mulai saat ini, hati-hati dengan sikap kita. Jangan sampai kita dikelompokkan Allah sebagai orang yang kufur nikmat. Orang yang tidak bersyukur. Apa cirinya? Mengeluh, kecewa, kesel, marah, sedih dengan yang kondisi yang ada. Ya, jadi hati-hati pesan saya. Ayo mulai sekarang, jaga sikap kita. Tentu kita tidak ingin dicap Allah sebagai orang yang tidak bersyukur. Baik. Ada yang bertanya? Sebelum kita masuk ke ini sebagian dari koridor Islam. Iman sudah saya jelaskan, sabar sudah, ikhlas sudah, bersyukur sudah. Baik, masih Ustaz. Baik, ya. Apa itu sabar? Ya, saya menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Saya melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Apa itu bersyukur? Saya berterima kasih atas apapun yang Allah berikan. Baik, itu koridor Islam. Masih ada saya. Kita lihat sekarang. Kita masuk koridor ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah kondisi kita, proses kita pada saat berhadapan dengan Allah. Proses kita mendekat kepada Allah. Itu nama ihsan. Seolah-olah Allah ada di hadapan kita, atau sekurang-kurangnya kita merasa diawasi Allah. Itu nama ihsan. Merasa Allah ada di hadapan kita, atau sekurang-kurangnya merasa diawasi oleh Allah. Kita buka sekarang surat Al-Baqarah ayat 115. Kita mulai masuk ke ini ya, ke materi ihsan. Al-Baqarah 115. Silakan. Baik. 115 ya. Iya, 115. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Itu artinya apa, Pak? Kemanapun kita melihat, kemanapun kita menghadap, kemanapun kita mengarah, yang di sana hanya ada wajah Allah. Ayo, kenapa wajah Allah bukan tangan atau kaki Allah?
Wajah itu apa artinya? Pada saat ada suatu foto berjejer, dari mana kita tahu bahwa itu adalah Pak Agus? Ayo, dari tangan, dari kaki, apa dari wajah? Wajah. Wajah. Berarti wajah itu apa? Identitas kan? Berarti kemanapun kamu menghadap, di situ ada Allah. Diwakilkan oleh wajahnya Allah. Kita lihat situ ya. Kemanapun kamu balik, berarti kemanapun kita menghadap, tidak ada yang lain kecuali hanya wajah Allah. Oke. Sekarang kita lihat. Surat Yasin, ayat terakhir. Surat 36, ayat terakhir. Ayat 83. Ya, silakan Pak. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Kekuasaan Allah atas segala sesuatu itu apa artinya? Semuanya itu atas keinginan atau kehendak Allah. Kan gitu ya? Semuanya itu, semuanya sesuatu, segala sesuatu itu apa? Semuanya kan? Semuanya itu adalah atas keinginan atau kehendak Allah. Naik Pak, ayat 82-nya. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Oke. Sesungguhnya urusannya, nyanya besar kan? Artinya apa sih? Nya itu apa? N-nya besar. Allah ya. Berarti sesungguhnya urusan Allah, apabila dia menghendaki, D-nya besar, Allah menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya. Nah, nyanya ini kecil. Apa nih Pak? Nyanya. Yuk. Nyanya artinya apa? Yuk. Manusia ya? Bukan. Baca di atas Pak. Sesungguhnya urusannya. Berarti nyanya ini apa? Allah. Urusan. Oh, nyanya kecil kok. Enggak, urusannya Berarti kan pada ya. saat ada suatu, kan nyanya kecil kan? Sesungguhnya urusannya, nyanya besar tuh Allah. Apabila Besar dia Allah mengenal ya. sesuatu, dia hanya berkata kepadanya. Nyanya kecil kan? Kepadanya. Kepada siapa Allah berkata? Kepada urusan. Allah cuma apa Allah sampaikan? Kun fayakun. Kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Pada saat Allah menghendaki suatu kejadian, sakit, menjadi sembuh, Allah sampaikan apa? Kun fayakun, sembuh. Oh, ini utangnya lunas. Kun fayakun, utangnya lunas. Oh, ini meninggal. Kun fayakun, meninggal. Oh, ini kun fayakun, masalahnya selesai. Itu. Jadi, dengan dasar dua surat tadi, yang ada di dunia ini, berarti hanya Allah beserta kehendak dan keputusannya. Nah, ini dia masuk sekarang. Kemanapun kamu menghadap, di situ hanya wajah Allah. Berarti yang ada di dunia ini hanya Allah. Apa? Tadi, surat Yasin. Kehendak atau keinginannya dan keputusan Allah. Berarti, dalam menjalani kehidupan ini, masih ada yang lain nggak selain Allah? Nggak ada. Kenapa? Yang ada hanya Allah beserta keinginannya. Contoh, pertunjukan wayang. Wayang itu tergantung sama dalangnya atau dia boleh memiliki keinginan sendiri. Pada saat dalang bilang, berperang. Wayangnya bisa ngomong nggak? Bisa nggak? Oh, saya nggak mau. Manusia itu harusnya seperti itu, Pak. Hanya wayangnya Allah. Hanya sarananya Allah dalam rangka menjalankan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah putuskan. Kalau tadi bersabar, masih ada sayanya. Oh, saya kenapa?
saya mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Saya melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Bersyukur apa? Saya berterima kasih atas apapun yang Allah berikan. Itu koridor Islam. Naikkan berikutnya, masuk ke kondisi ihsan. Tidak ada lagi salahnya. Apa? Oh, yang ada adalah sarana. Saya ini adalah sarana Allah mewujudkan apa keinginan Allah. Sarana Allah, maka apa yang Allah putuskan. Itu, Pak. Jadi, kalau sudah masuk ke tingkatan ihsan, masalah itu masih ada nggak? Problem hidup itu masih ada nggak? Jangankan problem hidup atau masalah, sayanya pun udah nggak ada di situ kan? Ada apa? Saya ini hanya sarananya Allah. Berarti kita hidup ini dalam rangka saya sebagai sarananya Allah. Sarana apa? Sarana Allah mewujudkan keinginannya. Contoh sederhana. Allah ingin nggak? Allah pada saat Allah ingin membantu fakir miskin. Anak yatim deh. Tadi Allah kan berjanji kan bahwa Allah memelihara terus menerus. Artinya Allah akan menurunkan rezekinya nggak untuk si fakir miskin atau untuk anak yatim? Pasti Allah akan menurunkan rezeki. Oke. Lantas, bagaimana caranya? Duit jatuh, emas batangan jatuh, sembako jatuh dari langit, atau ada sarananya? Ada sarananya kan, Pak? Siapa sarananya? Ya kita ini. Kita menjadi sarananya Allah untuk membantu fakir miskin, membantu anak yatim. Dengan cara apa? Saya sarananya Allah, saya berikan bantuan berupa uang, berupa sembako, dan lain-lain. Tuh, Pak. Itu tingkatan ihsan tuh di situ. Pada saat sakit, udah nggak ada lagi kok masih koridor Islam. Oh, saya terima sakit ini ya Allah, ini atas izin. Kan gitu ya, masih ada sayanya. Begitu masuk koridor ihsan, udah nggak ada. Oh, ini sarana Allah. Kenapa? Keinginan Allah. Apa keinginan Allah? Saya sakit. Saya siap sebagai saranamu ya Allah. Saya terima ini ya Allah. Kenapa? Saya ini hanya sebagai saranamu ya Allah. Apa sarana? Apa sarana Allah? Sarananya Allah menginginkan kita sakit. Berikutnya apa? Sembuh. Oh, saya sebagai saranamu ya Allah. Kenapa? Keputusanmu hamba sakit. Sembuh. Berarti saya sebagai sarana Allah untuk melaksanakan apa yang Allah putuskan. Gitu, Pak. Itu next lagi. Makanya kajian ihsan ini nggak bisa serta merta langsung sampaikan, oh ihsan itu begini loh. Nggak nyambung, Pak. Berarti harus kuat dulu dong fondasi imannya. Kuat dulu tiang Islamnya, sabar, ikhlas, bersyukurnya, baru kemudian masuk ke posisi ihsan. Kalau sudah dekat dengan Allah, sudah tahu sama tahu dengan Allah, kemudian posisi kita ini sebagai sarananya Allah. Contoh, pada saat Pak Agus ditugaskan oleh Aisyah, misalkan Pak Edi lah menugaskan, Pak Agus tolong ke Bandung, misalkan ada acara di sana. Karena Pak Agus mewakili Aisyah, untuk ke Bandung ya dikasih sarananya. Mobil, bensin, tol dikasih kan? Kenapa? Supaya apa yang diinginkan oleh perusahaan, apa yang diinginkan oleh yang menyuruh kita terlaksana. Kan gitu. Pada saat kita sudah mendeklar saya ini sebagai saranamu ya Allah, sebagai karyawannya Allah, Allah penuhi nggak apa kebutuhan kita? Ini Pak. Kita nggak punya uang, Allah kasih nggak? Kita sedang sakit, Allah bikin kita sembuh nggak? Kalau kita sarananya Allah. Ini tingkatan yang luar biasa. Bahkan nggak kita minta pun, karena memang Allah membutuhkan kita sebagai sarana, bukan Allah yang tergantung ya, karena kita memfungsikan kita sebagai sarana Allah, sebagai aparatnya Allah, sebagai karyawannya Allah.
maka Allah akan memenuhi apa yang akan, supaya kenapa? Supaya keinginan Allah terlaksana. Kita ingin membantu fakir miskin, uang kita nggak punya, misalkan. Karena kita sebagai sarananya Allah, Allah akan kasih nggak rezekinya? Allah akan kasih nggak uang ke kita? Itu Pak. Ini yang luar biasanya Ihsan seperti itu. Allah sudah dekat dengan kita, iya, bahkan lebih dekat pada ulat leher kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Belum tentu. Apa cirinya? Masih khawatir, masih pusing, masih galau, masih takut, masih sedih. Kok masalah nggak selesai-selesai ya? Ini bagaimana caranya? Nah, itu tadi, makanya seperti koridor imannya, ya, fondasi imannya harus kuat dulu. Tiang Islamnya harus kokoh dulu, baru masuk ke Islam. Oke, ada yang bertanya? Silakan. 9:19. Ya. Ya, udah lewat. Silakan. Nah, ini ada Pak Abi Gunawan dari Aceh nih, jauh. Silakan Pak Abi kalau mau bicara, atau Bu Lilis Bandung, kan? Ya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Perkenalkan Ustaz, saya Pak Abi Gunawan di Aceh. Masya Allah. Wah, jauh ya. Masya Allah. Gimana, Pak? Ya, ini Ustaz, mungkin kaitannya dengan apakah fenomena atau apa. Jadi dikaitkan dengan iman dengan kepedulian terhadap sesama umat Islam. Ya. Kaitannya misalnya dengan tetangga yang dekat ataupun yang jauh. Misalnya saudara kita yang terdolim, misalnya Palestina, Ya, Muslim Rohingya. Pokoknya saudara kita yang dekat maupun jauh yang itu hakikatnya memerlukan kepedulian kita. Tetapi sebagian orang yang mungkin Islam juga ada berpendapat apa yang mikir yang jauh-jauh, sementara yang dekat aja kita masih susah gitu ya, masih banyak perlu dibantu gitu. Ini. Jadi itu kan bagian dari pemikiran yang mungkin tidak pada tempatnya. Kaitkan dengan keimanan. Kalau kita ingat bahasanya mukmin yang sempurna adalah dia seperti untuk dirinya sendiri, entah memberikan sesuatu yang bermanfaat ataupun yang lainnya, bahkan dianjurkan lebih baik lagi untuk saudaranya. Jadi mohon pencerahannya, apakah model-model orang seperti ini yang tidak peduli, yang tidak mau, ini bagaimana keimanannya ini? Baik. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak Abi Gunawan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Betul? Ya. Nah, godaannya seperti ini, Pak. Apa bisikannya? Nggak usah jauh-jauh lah, bantu Rohingya, bantu dengan Palestina. Lah, yang deket aja nggak bisa bantu. Loh, untuk keluarga sendiri aja masih kurang, kan gitu ya? Godaan seperti itu, Pak. Bisikan iblis itu seperti itu. Nggak usah mikir orang lain, mikir keluarga sendiri dulu aja masih kurang. Makanya kurang terus jadinya. Kenapa? Kita tidak memposisikan bahwa kita itu bermanfaat untuk orang lain. Kita tidak memposisikan bahwa kita itu sebenarnya sarana Allah untuk menolong orang lain. Ingat, Allah membebaskan kita untuk memilih. Beriman silahkan, tidak silahkan. Mau sholat silahkan, enggak pun silahkan.
Mau bersedekah silakan, tidak pun juga nggak apa-apa. Tapi Allah kasihkan pilihan, ada surga, ada neraka, ada konsekuensi atas pilihan kita. Nah, sekarang kita tingkat. Betul yang Bapak bilang tadi. Tinggal sekarang tingkat keyakinannya. Kalau dia yakin ya bahwa satu, rezeki itu Allah sudah jamin. Seluruh makhluk bergerak bernyawa Allah jamin kan rezekinya kan. Dia yakin kehidupan dia Allah jamin. Ayat tadi sudah jelas kan? Bukan ayat kursi. Allah tidak tidur, Allah mengurus terus-menerus mengurus makhluknya, bahkan tidak tidur dan mengantuk. Kalau dia yakin dengan ayat-ayat yang sudah, apa yang Allah sudah janjikan, dia masih berpikir nggak kondisi yang seperti bantu aja orang dekat aja nggak bisa. Apalagi bantu orang yang lain. Nah, sekarang bagaimana caranya? Balik dulu. Murnikan niat kita, ikhtiar kita hanya karena Allah. Itu yang pertama dulu. Masuk koridor Islamnya. Saya lakukan ini hanya karena Allah. Supaya kenapa? Supaya ada menilai ibadah di mata Allah. Yang berikutnya, ya Allah, nah ini praktik seperti ini. Ini praktik Islam sekalian ya, saya jelaskan. Awali niat kita. Ya Allah, saya sedekah ini semata-mata hanya sebagai saranamu ya Allah. Sarana dalam menentukan apa yang engkau putuskan, apa yang engkau kehendaki ya Allah. Jadi, niat kita adalah kita melakukan sedekah ini bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin nama kita dikenal, tapi kita lakukan ini karena saya sebagai saranamu ya Allah. Sarana untuk mewujudkan apa kehendak Allah, apa keputusan Allah. Yang pertama. Kemudian, yang kedua, berdoa. Bagaimana doanya? Ya Allah, saya sedekah ini semata-mata hanya karenamu ya Allah. Mohon agar sedekah ini bermanfaat juga untuk kami sekeluarga. Nah, baru masuk fase ikhtiar. Karena ikhtiar kita ini dalam rangka kita sebagai sarananya Allah, lantas kita lakukan yang terbaik nggak? Tidak terbaik. Lakukan yang terbaik. Kita aja mewakili Allah kok. Ya kan? Sebagai sarananya Allah. Nah, yang namanya lakukan terbaik, lakukanlah semaksimal mungkin. Yang bisa kita lakukan. Kita lihat kondisi. Misalkan kita ingin membantu saudara kita yang di Palestina. Berarti kan kita harus ikhtiar. Ikhtiar itu ada 3. Ikhtiar kita membantu itu ada 3 kondisi. Yang pertama, kalau memungkinkan berangkat ke sana. Oh, nggak bisa Pak Ustadz, jauh. Biayanya juga besar. Oke, berarti nggak mungkin dengan ikhtiar. Yang kedua, dengan apa, bagaimana caranya? Dengan ucapan. Sampaikan. Ajak orang-orang yang ada untuk bantu Palestina. Bantu dengan dana sumbangan. Oh Pak Ustadz, relasi saya juga sedikit. Saya juga uang juga nggak punya sekarang. Apa berikutnya? Doa. 3 lakukan itu tadi. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, atau dengan doa. Nah, itu Pak, itu tahapannya seperti itu. Itu Pak Abi. Jelas Pak? Ya, lakukan ini untuk apapun kondisi yang kita lakukan. Tadi contohnya saja yang Pak sampaikan. Kita membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertindas, sedang di Rohingya, di Palestina, Gaza, dan lain-lain. Nah, demikian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Rubah dari permasalahan menjadi sarana. Itu tingkatannya, tuh tingkatan Isa di sini. Sarana untuk bersabar, sarana untuk tetap bersyukur, sarana untuk ikhlas. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada,
Mari kita tutup ya kajian Baik. pada malam hari ini. Kita sampaikan fadilah Fatihah. Fadilah itu apa? Pahala Fatihah ya. Kalau Fatihah ini umul kitab. Jadi kita akan bacakan surat Al-Fatihah yang kemudian kita mohonkan kepada Allah agar fadilahnya disampaikan kepada yang akan kita sebutkan nanti satu persatu. Nah, setelah kita bacakan fadilah Fatihah, kemudian sama-sama kita berdoa nanti sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Ayo kita mulai dengan istighfar dulu 3 kali. Mohon ampun dulu kepada Allah ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru-guru kami, kepada kedua orang tua kami dan kedua orang tua kami, kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing, kepada ayah kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, kepada anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing, kepada istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kami sendiri yang hadir pada malam hari ini, sebutkan nama kita masing-masing. Dan juga mohon ya Allah, fadilah Al-Fatihah yang kami bacakan ini, Engkau sampaikan juga kepada saudara-saudara kami yang berada di belahan dunia lain, yang saat ini sedang tertindas, sedang teraniaya, wabil khusus yang berada di Palestina, Gaza, Rohingya, dan sekitarnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf Ustaz, tadi baterainya habis. Ya, silakan dilanjutkan dengan doanya masing-masing ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan diwakili oleh Pak Agus, sekiranya yang tadi saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan, saya dimaafkan Pak Agus. Saya maafkan wakili dari Terima kasih. Yang benarnya datang dari Allah, sekiranya salah dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih kasih jazakallah pada dari Pak Ustadz Teddy. berkaullah. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa sehat, sukses, bahagia dalam dan itu bersama kita. Terima kasih, jazakallah khair. Terima kasih Pak Ustadz Terima atas kasih. diskusi pada malam hari ini, sangat bermanfaat sekali. Ini saya kasih pantun Pak Ustadz di sebelum akhir. Buah cempedak di tepi kali, ambil satu buat bekal nanti. Cakep. Sabar di hati adalah kekuatan diri. Semoga Cakep. iman kita tetap berseri. Amin. Cakep. Saya Agus Praitno mewakili Cep. Mohon maaf baik-baik. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.